5 Desember 2013, langit Afrika terasa mendung. Duka menyelimuti masyarakat Afrika Selatan dan seluruh warga dunia atas meninggalnya Nelson Mandela, pejuang kemanusiaan dan persamaan hak sipil. Tokoh yang seringkali memakai batik dalam pertemuan internasional ini akan selalu dikenang dengan keberaniannya melawan dan menghapuskan diskriminasi rasial yang dikenal dengan politik apartheid. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari imperialisme negara-negara barat. Sejak abad ke-17, Belanda telah mendirikan koloni di Afrika Selatan. Orang-orang Belanda yang sudah lama menetap di Afrika Selatan disebut kaum Boer. Para pemukim Belanda di Afrika Selatan yang sudah terpisah selama ratusan tahun dengan tanah leluhurnya, mengalami percampuran kebudayaan yang membuat terciptanya budaya dan bahasa baru, yaitu Afrikaner. Penemuan emas di daerah kaum Boer membuat Inggris berhasrat menguasai daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi. Alhasil, perebutan wilayah ini memicu pecahnya perang Boer antara penduduk keturunan Belanda dengan Inggris sejak 1880 hingga 1901. Akhir perang ini dimenangkan oleh Inggris. Setelah perang Boer, benih-benih apartheid muncul. Apartheid merupakan kebijakan pemisahan secara rasial yang terdapat di Afrika Selatan. Kata apartheid sendiri berasal dari bahasa Afrika yang berarti pemisahan. Pada tahun 1910, Inggris membentuk Uni Afrika Selatan, kemudian membentuk struktur dan kebijakan politik rasial baru di negara tersebut. Kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Kebijakan apartheid tertuang dalam Natives Land Act yang diundangkan tahun 1913 oleh Parlemen Afrika Selatan. Undang-undang itu melarang kepemilikan tanah oleh orang kulit hitam. Penduduk Afrika Selatan lantas digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, yaitu suku asli di Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran, di mana kelompok Melayu Cape termasuk di dalamnya. Dalam stratifikasi ini, suku Bantu menempati posisi terendah. Tindakan rasial dilanjutkan oleh Perdana Menteri Afrika Selatan, Daniel Francois Malan. Malan memperkenalkan apartheid sebagai bagian dari kampanye Partai Nasional pada pemilihan umum pertama tahun 1948. Dengan kemenangan partai ini, apartheid menjadi kebijakan politik pemerintahan Afrika Selatan hingga 1990. Tahun 1950, grup Area X diundangkan. Undang-undang itu menentukan pemukiman yang terpisah bagi setiap kelompok rasial. Dalam hukum undang-undang tersebut, terdapat pembagian ruang hidup antara ras-ras di Afrika Selatan. Kulit putih berhak atas 87% wilayah Afrika Selatan.
sedangkan kaum kulit hitam hanya memperoleh 13%. Diskriminasi yang sama juga terjadi di sektor hidup yang lain, seperti pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Beberapa undang-undang dan peraturan diskriminatif diantaranya sebagai berikut. Perlawanan terhadap diskriminasi bukannya tidak dilakukan. African National Congress (ANC) atau Partai Kongres Nasional Afrika adalah sebuah partai politik Afrika Selatan yang berusaha melindungi dan memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh dalam partai ini yang berjuang menghapuskan supremasi rasial kulit putih. Ketegangan dengan rezim apartheid makin memanas dan mencapai puncaknya pada tahun 1960 ketika sekitar 70 warga kulit hitam ditembak mati oleh polisi dalam insiden Sharpeville. Namun, tindakan kekerasan penguasa kulit putih tidak mematikan semangat perjuangan warga kulit hitam. Revolusi kaum pelajar segera menjalar ke ratusan pemukiman kulit hitam lainnya. Pemerintah segera memberlakukan keadaan darurat dan Partai Kongres Nasional Afrika dibubarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Nelson Mandela memimpin aksi menuntut persamaan hak dan penghapusan apartheid. Karena aksi-aksinya, Mandela ditahan dan dipenjarakan pada tahun 1962. Selain Nelson Mandela, beberapa tokoh lain yang berperan dalam upaya penghapusan apartheid adalah Desmond Tutu, Frederick de Klerk, dan Chris Hani. Masyarakat internasional juga turut mendesak pemerintah Afrika Selatan untuk menghapus kebijakan diskriminasinya. Afrika Selatan, sekitar tahun 1980-an, beberapa kali dilarang mengikuti event internasional seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia karena masih menerapkan politik apartheid. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk kebijakan rasis apartheid di Afrika Selatan pada 6 November 1962. Sejak saat itu, Afrika Selatan terus mendapat kutukan dari dunia internasional, hingga mendapatkan hukuman dari Majelis Umum PBB. Pada tahun 1989, Frederick Willem de Klerk, seorang tokoh moderat yang berasal dari partai penguasa, terpilih menjadi presiden. Dalam beberapa bulan setelah dilantik, de Klerk mengumumkan penghapusan larangan terhadap kelompok-kelompok anti-apartheid, termasuk Partai Kongres Nasional Afrika, pembebasan Nelson Mandela, penghapusan undang-undang darurat negara, dan permulaan negosiasi dengan berbagai pihak. Pemerintahan de Klerk membuka jalan bagi penghapusan sistem apartheid dengan mengadakan referendum. Hasilnya, 2/3 pemilih setuju untuk mengakhiri sistem politik apartheid. Upaya reformasi diteruskan de Klerk dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan terbuka bagi semua ras pada 27 April 1994. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh ANC, dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Penghapusan politik apartheid menunjukkan bahwa kaum kulit hitam telah berhasil memperjuangkan hak-haknya. Dengan penghapusan ini, dominasi kaum kulit putih di Afrika Selatan secara resmi diakhiri. Setelah politik apartheid dihapuskan, banyak warga kulit putih khawatir jika pemerintah yang baru akan mengambil alih tanah dan lahan pertanian mereka. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Hingga saat ini, kaum kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan telah hidup berdampingan.